sebutan wahai manusia. Seolah-olah Ramadan itu tidak hanya untuk orang mukmin harusnya, ya, tapi untuk semua manusia agar harusnya ketika mereka menyambut seruan Ramadan sebagaimana seorang muslim menyambutnya, pasti mereka juga akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Wallahu a'lam, kenapa Rasul mengawalinya dengan wahai manusia, bukan wahai orang beriman. Walaupun ayat tentang perintah berpuasa di bulan Ramadan itu seperti di surat Al-Baqarah itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Beberapa poin yang disampaikan Rasul itu adalah yang awal bahwa bulan Ramadan itu siangnya diwajibkan buat kita berpuasa, malamnya untuk qiyam sebagai ibadah sunnah. Meskipun Rasul kemudian menyampaikan itu sebagai ibadah sunnah, maka baiknya bagi kita untuk tidak meninggalkan malam-malam kita untuk tegak bangun qiyam ya dengan sebutan tarawih yang itu khas di bulan Ramadan, yang itu tidak kita jumpai selain di bulan Ramadan. Oleh karenanya sebaiknya kita tidak meninggalkan satu pun malam di bulan Ramadan itu untuk qiyam ya, untuk bangun, untuk sholat malam, untuk tarawih. Hal lain yang disampaikan Rasul itu adalah bahwa siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebajikan itu berarti kebaikan sunnah ya, maka Allah akan memberi pahala seperti pahala amal wajib. Jadi ketika kita melakukan amal sunnah di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti amal wajib di bulan lain. Seluruh kebaikan tanpa kecuali, seluruh ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan ibadah wajib. Seperti kita tahu bahwa ibadah wajib itu memang pahalanya terbesar. Semua ibadah yang oleh Allah disebut sebagai fardu atau wajib itu pahalanya besar. Nah, untuk bulan Ramadan ini semua ibadah sunnah yang kita lakukan, semua kebajikan yang kita lakukan itu oleh Allah dinilai sebagai ibadah wajib di bulan lain. Kemudian ketika kita melakukan yang wajib di bulan Ramadan, sholat kita yang 5 waktu itu akan dinilai 70 kali pahala wajib di bulan lain. Jadi kalau sunnah itu sama dengan wajib, kalau kita mengerjakan wajib pahalanya 70 kali pahala wajib di bulan lain. Oleh karenanya jangan sampai kita kehilangan hari demi hari di Ramadan ini dengan seluruh kebaikan yang bisa kita lakukan, seluruh kewajiban yang bisa kita tegakkan. Jangan pernah lalai bahwa hari-hari besok dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Maret itu adalah Ramadan. Seluruh kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Rasul juga menyampaikan bahwa Ramadan adalah bulan kesabaran. Maka barang siapa yang tabah dan sabar, tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Dan bulan Ramadan itu benar-benar sebagai bulan melatih kesabaran kita. Sebetulnya Allah menyuruh kita sabar di bulan apapun, tapi sarana paling ideal, paling efektif ya untuk melatih kesabaran itu ya berada di bulan Ramadan. Oleh karenanya tingkatkan kesabaran kita, hilangkan marah kita, hilangkan rimbah kita, supaya kita melewati Ramadan itu tidak sia-sia. Kemudian Rasul juga menyampaikan Ramadan itu adalah bulan pertolongan, bulan pertolongan dari Allah. Lanjutan kalimat Allah ini adalah lanjutan kalimat Rasul itu adalah bahwa Allah akan melipatkan rizki, memperbanyak rizki bagi orang mukmin di bulan Ramadan. Jadi ini jaminan, berarti Allah pasti akan memberikan rizki yang berlebih, yang terlipat kepada kita seluruh kaum mukminin di bulan Ramadan. Nah tentu saja pertolongan Allah itu pasti sebanding dengan bagaimana kita menegakkan agama Allah, bagaimana kita menegakkan syariat Allah, bagaimana kita menjalankan sunnah-sunnah bulan Ramadan. Semakin kita bagus melaksanakannya, pasti Allah juga akan memberikan pertolongan yang lebih. Termasuk dalam hal ini, Rasul menyampaikan pertolongan itu dalam bentuk rezeki.
Rasul yang lain adalah siapa yang memberi makan untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi betapa hanya dengan memberi orang berbuka itu pahalanya sama dengan pahala orang berpuasa. Padahal pahala orang berpuasa itu sangat besar. Oleh karenanya kesempatan ini jangan sampai terlewatkan. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak semua di antara kita tuh punya sesuatu yang bisa dimakan untuk berbuka. Kata Rasulullah, meskipun yang kamu berikan itu hanya sebutir korma, seteguk susu atau seteguk air. Oleh karenanya kesempatan Ramadan besok marilah kita berlomba-lomba untuk bisa memberikan buka kepada banyak orang atau kepada orang lain. Kemudian Rasul juga menyampaikan bahwa siapa yang memudahkan, meringankan pekerjaan pembantunya, maka Allah akan ampunkan dosanya dan Allah akan bebaskan dia dari neraka. Betapa Allah memberikan kelimpahan yang luar biasa bagi kita yang di rumah ada pembantu yang sehari-harinya membantu kita. Inilah saatnya kita membahagiakan mereka dengan meringankan pekerjaan-pekerjaan mereka. Jangan justru ketika Ramadan kemudian diberikan beban lebih, ya. Ringankan supaya Allah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Allah kemudian membebaskan kita dari azab neraka. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan bahwa di bulan Ramadan ini permulaannya adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya adalah dibebaskan dari api neraka. Jadi seakan-akan Rasulullah menyampaikan ada 3 penggalan. Katakanlah karena Ramadan itu 29 atau 30 hari, untuk tahun ini kemungkinan 30 hari, maka 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari keduanya adalah maghfirah, ampunan, dan 10 hari ketiganya adalah dibebaskan dari api neraka. Ujungnya itu adalah pembebasan dari api neraka. Tapi ini harus dimulai dari awal, karena saya yakin Allah itu tidak akan memberikan maghfirah ketika rahmat itu tidak kita raih. Allah tidak akan membebaskan kita dari neraka ketika maghfirah belum kita dapatkan. Oleh karenanya untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka itu harus dimulai dari hari pertama. Dan jangan pernah terlewatkan 10 hari pertama harus seluruh rahmat Allah yang akan dicurahkan itu sudah kita dapatkan. Sehingga kemudian di penggalan keduanya kita mendapatkan maghfirah. Jaga terus 10 hari kedua supaya maghfirah Allah itu kita dapatkan. Kemudian terus kita jaga sampai kita mendapatkan di ujungnya 10 hari terakhir itu dengan pembebasan api neraka. Rasul juga menyampaikan ada 1 hari, ada 1 malam yang indahnya, yang baiknya itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita semua mendambakan. Mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh. Memang Allah menyediakan Lailatul Qadar itu di penghujung, di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Oleh karenanya kejarlah Lailatul Qadar, khususnya di 10 hari terakhir. Tapi harus kita latih diri kita dari sejak hari pertama. Oleh karenanya manfaatkan benar ini Ramadan yang Allah sudah memberikan kesempatan kita. Mudah-mudahan kita masih dipanjangkan umurnya sampai besok, sampai Ramadan, sampai akhir Ramadan, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan 1 malam itu, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan raihlah 4 hal. 2 halnya untuk mendapatkan ridha Allah, 2 halnya yang lain adalah dambaan setiap momen. Apa itu? Itulah yang harus kita baca sebagai wirid Ramadan.
Mudah-mudahan bisa kita terus baca sehari-hari dalam bulan Ramadan. Nanti saya akan bacakan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengikuti di rumah setiap malam, usahakan untuk membaca lirik itu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Mudah-mudahan kita bisa merutinkan itu selama bulan Ramadan. Dan terakhir, nasihat Rasul, pidato Rasul pada saat Ramadan adalah setiap orang yang memberikan minum untuk orang yang berbuka, maka kelak di yaumil akhir aku akan memberikan minum dari telaga yang engkau tidak akan merasakan kehausan setelahnya.